Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Ahmad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tenses simple present tense. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mudah menghafal 16 tenses. Ya, di sini ada kemarin ada time, the present, past, future. Past future, kemudian eventnya ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simple present tense. Nah, video sebelumnya, bagi yang belum menonton video sebelumnya, kita sudah membahas tentang rumus dari 16 tenses tersebut. Nah, ini salah satunya adalah simple present tense, subject, verb 1es plus object. Nah, kita kemarin juga sudah membahas bagaimana cara membuat kalimat dari tenses tersebut. Nah, simple present tense salah satunya adalah kita membuat seperti ini. Andy plays football. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan membahas lagi simple present tense. Nah, ini adalah simple present tense. Ya, simple present tense itu fungsinya apa? Fungsi dari rumus simple present tense ini adalah bagaimana kita cara membuat kalimat ya dalam keadaan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya. Jadi boleh juga kegiatan yang sudah kita lakukan sehari-hari atau kegiatan yang menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah, kita gunakanlah bentuk kalimat dari simple present tense. Dan satu lagi, kalimat simple present tense ini digunakan untuk masa sekarang juga bisa ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang subjek. Nah, subjek itu apa saja? Ada I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, sekarang untuk menambah sedikit saja, I itu ada to be-nya itu adalah am, ya, kemudian you are, we are, they are. Kemudian selanjutnya adalah she is, he is, dan it is. Nah, apa saja artinya? I itu artinya adalah saya, you artinya adalah kamu, we artinya adalah kami, they mereka, kemudian she dia perempuan, kemudian he untuk dia laki-laki, it digunakan untuk benda atau hewan. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang rumusnya. Nah, ini adalah rumus dari simple present tense ya. Subject, verb 1es plus object. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, itu namanya dengan subjek. Ini dia. Ini subjek, pronounnya. Nanti nama orang, nama benda, itu adalah subjek namanya. Subjek itu selalu berada di depan. Kemudian verb 1 itu kata kerja. Nah, kata kerja ini ya yang kita gunakan adalah kata kerja pertama. Ya, dalam bahasa Inggris itu namanya sebenarnya adalah infinitive ya, tapi kita menggunakan istilah bahasa Indonesia. Nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas tentang infinitive, past form, dan past participle, dan juga present participle. Baik, nah sekarang kita perhatikan di sini, ini ada verb ya. Saya ambil contoh ada 4 kata ya. Itu adalah go, visit, drink, kemudian eat. Ya, go artinya adalah pergi, visit artinya mengunjungi, drink artinya adalah minum, eat artinya makan. Nah, sekarang kita buat kalimatnya. Nah, dari contoh yang ada subjeknya ya, yang ada subjeknya, kemudian dengan kata kerja, kemudian tambahkan objek atau boleh dinamakan dengan adverb. Nanti kita akan bahas itu. Pokoknya ikuti terus video ini. Nah, kita ambil satu subjek, itu adalah we. We go to school. Ya, we go to school. Kemudian ada di sini he. He visits the museum. Ya. Kemudian ada I drink milk. Ya, kemudian ada lagi 4, you eat fried rice. Nah, kenapa bisa dibuat seperti ini? Karena kita mengacu kepada rumusnya.
Subjeknya adalah we, itu subjeknya. Go itulah verbnya. Kemudian to school itu bisa dikatakan adverb, ya, karena ini adalah keterangan tempat. Kemudian di sini ada he, ya, subjek. Kemudian visits, ya, ini adalah kata kerja, the museum. Sekarang bertanya, kenapa ada s? Kok nggak ada s di atas? S ini adalah menunjukkan bahwa subjeknya yang digunakan adalah he, she, dan it, ya. Jadi maka digunakan s. Ya, boleh nama orang, misalnya he kita ganti Doni. Doni visits the museum. Doni itu, maka kata kerja tambahkan s. Itu bedanya untuk simple present tense. Kemudian juga nanti I drank milk, ya, saya minum susu. Kenapa tidak tambahkan s? Karena tidak ada di rumusnya, ya. Jadi I, you, they itu tidak menggunakan s di belakang kata kerja. Di belakang kata kerja itu hanya tambahkan she, he, dan it saja, ya. Itu dia. Kemudian nomor 4, you eat fried rice, ya, kamu eat fried rice. Nah, artinya apa yang ini nih? Ya, ini adalah bentuk dari simple present tense. Simple, ya. Bentuk kalimatnya simple. Artinya apa? Mungkin kita biasa belajar dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, sekarang kita artikan dulu. We go to school. Ya, artinya adalah kami pergi ke sekolah. We go to school. Kemudian he visits the museum. Dia mengunjungi museum. Kemudian di sini I drank milk. Saya minum susu. I drank milk. Kemudian lanjut, you eat fried rice. Kamu makan nasi goreng. You eat fried rice. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, ini adalah bentuk dari simple present tense, ya. Jadi ada 16 tenses, jadi masing-masing dari tenses itu nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Yang intinya adalah kuasai ini dulu dan putar video ini berulang-ulang kali bagaimana cara membuat simple present tense, dan boleh mencontoh dari kata kerja yang lain. Ya, cari verb, kemudian buat kalimat, gunakan rumus ini, subject, verb 1 is plus object. Ya, saya contohkan satu lagi di luar dari sini, misalnya saya menulis sebuah buku. Nah, jadi I write a book, ya, I write a book. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan di subscribe YouTube channel saya di Rahmat Hidayat, dan apabila menyukai video ini silahkan untuk di share, like, dan komen, dan boleh memberikan pertanyaan di bawah, dan apa saja yang tidak dipahami silahkan ditanyakan di bawah. Kemudian saya akan membuatkan videonya untuk teman-teman, adik-adik yang belum memahami dari grammar atau bahasa Inggris yang lainnya. Terima kasih.